Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema Terhib Ramadan. Bulan Ramadan kembali menyapa dan mengetuk hati kita, para perindu spiritual. Bulan Ramadan ibarat tamu agung yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang datang dengan membawa sejumlah oleh-oleh atau hadiah. Hadiah-hadiah yang dibawa oleh bulan suci Ramadan yang disebut dengan Al-Jawaiz Ar-Ramdaniyah, diantaranya dilipat gandakan pahala, dibukanya pintu ampunan, dibukanya pintu taubat seluas-luasnya oleh Allah, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, sementara setan-setan dibelenggu. Sungguh luar biasa sekali hadiah yang dibawa tamu agung yang berupa bulan Ramadan. Alangkah naifnya, alangkah sayangnya, alangkah ruginya apabila kita tidak bisa menjumpai tamu yang mulia ini. Tapi lebih rugi lagi orang yang mampu berjumpa dengan tamu yang agung ini, akan tetapi tidak mendapatkan apapun dari tamu yang istimewa tersebut. Oleh karena itu, dalam kitab Lataiful Ma'arif, para ulama salafun salih memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dalam seminggu mereka biasa bekerja 6 hari dan mereka khususkan 1 hari, hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam, adalah hari untuk beribadah. Begitu pula dalam setahun mereka sudah bekerja selama 11 bulan, maka mereka khususkan untuk bulan Ramadan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam menyambut tamu agung yang istimewa ini, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita dalam surah Al-Asr. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama mazhab yang kita akui, mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah la was'athum." Jika manusia mau mengangan-angan dan berfikir tentang isi surah Al-Asr, niscaya cukup baginya sebagai pedoman dan pegangan hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ayat ini dimulai dengan qasam atau sumpah. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Sesuatu yang Allah mulai dengan sumpah, pasti setelahnya adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Di sini Allah menegaskan dengan banyak sekali adatut taukid atau alat yang dipakai dalam literatur bahasa Arab untuk menekankan suatu ibarah atau ungkapan. Wal asri, yang pertama dengan adatul qasam, menunjukkan kuatnya ungkapan tersebut. Inna, sesungguhnya, ini termasuk adatul qasam. Lafi khusrin, di situ juga ada lamut taukid yang berfungsi untuk menegaskan.
Kemudian innal insana lafi khusrin, ini adalah jumlah ismiyah yang berarti istimrar wad dawam, untuk selamanya. Jika diartikan demi Allah, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian selama-lamanya. Ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dilanjutkan illalladzina amanu, dikecualikan orang yang mampu melakukan 4 perkara yang ada di ayat berikutnya. Dan ini tidak bisa dilepaskan satu persatu. Keempatnya adalah satu keterkaitan yang harus dilaksanakan secara kesemuanya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ba'dul mufassirin, sebagian para mufassirin menafsirkan adalah orang-orang yang berilmu, karena hanya dengan ilmu mereka mampu menancapkan iman di hatinya. Jadi illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu, tapi tidak sekedar hanya berilmu, wa amilus shalihat, syarat yang kedua, dan mau mengamalkan ilmunya. Karena ilmu yang tidak diamalkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Tidak ada manfaatnya. Paling-paling hanya menjadi kayu bakar. Dalam syair juga disebutkan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim, orang yang berilmu tapi tidak dapat mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah kita berilmu, dan mengamalkan ilmu kita, kita sudah termasuk orang yang beruntung, tidak lagi termasuk yang merugi? Belum. Kita masih termasuk golongan orang yang merugi walaupun telah berilmu, mengamalkan ilmunya. Kita harus memenuhi syarat yang ketiga, wa amilus shalihat. Amal yang harus kita lakukan adalah as-shalihat. Sebagian mufassirin menjelaskan adalah amal yang didasari atas keikhlasan. Jadi semua manusia akan rugi kecuali dia mau berilmu, mau mencari ilmu, memiliki ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan untuk amal ibadah, dan ibadah yang dilakukan haruslah didasari atas keikhlasan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyinggung, man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, dan dasar keikhlasan, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Qiyamul lail juga demikian, ada hadis yang menjelaskan man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, melakukan ibadah-ibadah di malam hari Ramadan atas dasar keimanan, wahtisaban, dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sekali lagi, dasar keikhlasan ini adalah dasar yang paling utama. Karena ikhlas lawannya adalah riya. Riya itu berarti pamer, karena jika sebuah amal dilakukan atas dasar riya atau pamer, maka amal tersebut akan hancur dan luluh lantak, tidak berpahala sedikit pun. Karena apa? Disebutkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah bahwa ar-riya summun qatilan muhbitan lil amal. Riya itu adalah ibarat racun yang mematikan, yang menghancurkan dan meluluh lantakkan sebuah amal. Kemudian apakah kalau 3 ini sudah kita lakukan, kita termasuk orang yang beruntung? Sudah berilmu, mengamalkan ilmu kita, kemudian ikhlas dalam beramal? Belum. Masih lafi khusrin. Kecuali syarat yang keempat terpenuhi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling memberikan wasiat kepada orang lain dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita sudah berilmu, beramal dengan ikhlas, berarti kita baru menjadi orang yang saleh.
menjadi orang yang saleh untuk diri kita sendiri. Kita berpuasa, pahala kembali kepada diri kita. Kita melakukan salat, pahalanya kembali kepada kita. Itu berarti kita baru menjadi saleh untuk diri kita sendiri. Tapi belum bisa musleh. Musleh itu berarti menyolehkan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, atau melakukan amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Walhasil, jika kita mau menjadi orang yang beruntung, tidak termasuk kategori orang yang rugi, kita harus berilmu, mengamalkan ilmu kita dengan dasar keikhlasan, dan kemudian mengajak orang lain kepada kebaikan, atau beramal yang kebaikannya dapat dirasakan oleh orang lain dan lingkungan yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah tamu agung bulan Ramadan yang mulia ini kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan gembira, dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Isilah Ramadan ini dengan mencari ilmu, beramal yang saleh yang didasari atas keikhlasan, dan juga kita beribadah sosial, berdakwah, beribadah sosial, bersedekah, memberikan buka puasa, memberikan sahur, melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dapat mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah, selamatkanlah aku dari uzur dan segala bentuk penyakit agar dapat beribadah di bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana li, dan selamatkanlah hilal Ramadan untuk kami. Wa sallimhu minni, dan selamatkanlah saya dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi Ramadan dengan thalabul ilmi, mencari ilmu dan beramal saleh, serta muslih, memberikan dampak yang baik kepada orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.